Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersatu hati ya, mari. Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak, karena senantiasa kami beroleh anugerah yang setiap hari itu baru, damai sejahtera serta sukacita itu boleh berkuasa bertahta atas hati dan pikiran kami, sehingga saat ini keadaan apapun di sekitar kami secara lahiriah atau harfiah ini tidak mengganggu hubungan kami dengan Engkau. Kami dipindahkan area berpikir kami, alam roh kami di tempat di mana Engkau berada, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada untuk menikmati suasana surgawi. Dan saat ini Roh Kudus kami buka hati buat Engkau supaya mengurapi kami, Engkau menjadikan hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi satu benih yang bernilai, benih yang dapat bertumbuh, berbuah, berakar di dalam Kristus. Dan pengurapan-Mu dari Roh Kudus itu membuat kami dapat memahami apa yang terdapat di dalam hatinya Bapa Surgawi. Terima kasih, dan terima kasih juga untuk atmosfer surgawi yang ada di setiap tempat di mana kami berada. Kami berdoa, biarlah atmosfer surga boleh kami rasakan di tempat di mana kami saat ini sedang berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu, kami mau menerima kehidupan yang berasal daripadamu. Kami alaskan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi kita, yaitu tentang generasi pengangkatan. Nah, kemarin kita sudah banyak diskusi ya, bicara tentang kekekalan, kita bicara tentang kehidupan yang akan datang. Nanti Bapak Ibu Saudara suatu saat boleh sharing apa yang didapat, definisi atau arti yang kemarin kita juga sudah bahas banyak mengenai arti kekekalan. Ya, karena itu sesuatu hal yang perlu kita renungkan dari hari ini ya, supaya kita semua beroleh satu kebenaran, dan itu menjadi satu alasan kalau kita mau melakukan dan kita mau merelakan mengerjakan segala sesuatunya itu atas dasar apa? Kita memahami arti daripada kekekalan. Ya, sama seperti yang kemarin saya sudah bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa rasul-rasul itu matinya, waduh, martir semuanya. Ya, kenapa mereka mau? Kenapa mereka rela, Saudara? Kemarin kita sudah bahas di dalam Ibrani, saya ambil Ibrani dari pasal yang 11 atau 14 ya, kalau saya tidak salah, tentang tokoh-tokoh iman itu, Saudara, pahlawan-pahlawan iman itu, sampai dia mati, sampai mereka mati tidak menerima apa yang Allah janjikan. Kenapa demikian? Karena mereka menerima warisan surgawi. Dan itulah satu alasan kenapa para rasul itu rela, Saudara. Begitu rela memberi hidupnya untuk mengabarkan Injil kerajaan surga dan Injil keselamatan itu sendiri, Saudara. Alasannya apa? Karena mereka kenal, karena mereka tahu mereka akan pergi kemana, mereka akan berakhir di mana, Saudara. Dan ini yang kemarin kita bahas, betul? Nah, sama hal yang serupa kemarin kita diskusikan, Saudara, bahwa apa sebetulnya alasan kita meninggalkan manusia lama kita? Apa alasan kita hari ini untuk rela memberi waktu banyak buat Tuhan? Alasan apa atau apa yang membuat Anda untuk meninggalkan segala sesuatu buat Tuhan, Saudara? Apakah karena hanya ikut-ikutan? Apakah hanya karena ya kuat didorong seperti itu? Itu belum cukup, Saudara. Apakah itu salah? Tidak. Tapi pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kerajaannya itu harus semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin justru semakin dalam. Dan pemahaman dan pengertian definisi mengenai kekekalan itu dapat memenuhi segala keputusan-keputusan kita, bahwa oke, saya meninggalkan manusia lama saya tidak mencari keuntungan dari manusia, saya tidak mengutamakan hal-hal yang kedagingan segala macam. Karena apa? Saya tahu bahwa ketika saya melakukan itu, bukan manusia yang diuntungkan, tapi surga. Bukan harta duniawi yang saya dapatkan hari ini, tapi harta kekekalan, harta surgawi, Saudara.
Itu yang berkali-kali Paulus sebetulnya dia beritakan, dia ajarkan kepada orang-orang di dalam Korintus, orang-orang di dalam Ibrani, Saudara. Dia sampaikan semuanya itu, kenapa dia harus rela, kenapa dia harus memberi dan lain sebagainya. Kita semua masuk di dalam satu pertandingan iman yang khususkan buat kita pribadi lepas pribadi. Tujuannya apa? Supaya kita memperoleh mahkota kekekalan. Nah, sekarang Saudara, kalau tujuan akhirnya kekekalan dan mahkota kemuliaan yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan sampaikan di dalam kebenaran firman ini, kita tidak paham, ya, alasan kita kurang kuat, Saudara. Ya. Jadi, pahami kebenaran ini Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Kita betul-betul menangkap satu definisi tentang arti kekekalan itu loh. Ya, kekekalan tidak hanya bisa didefinisikan bahwa itu kehidupan yang kekal, yang nanti tidak akan mati-mati. Apakah itu salah? Teori betul. Tapi definisi itu apakah sudah mendrive, sudah mendorong, sudah menjadi alasan buat Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh orang, mungkin tidak dinilai oleh orang, mungkin dijudge, mungkin dihakimi, atau mungkin diremehkan, dan lain sebagainya, Saudara. Kalau Anda melakukan itu, kalau kita semua gereja Tuhan, anak-anak Allah itu melakukan segala sesuatu kehendak Tuhan atas dasar pemahaman dan pengertian di dalam hati kita, arti kekekalan itu, Bapak Ibu sekalian. Itu baru Kristen sejati. Amin. Tapi kadang kita gini, kita memberi, kita menabur, kita berbuat segala sesuatu, kita melayani dengan atas dasar apa? Banyak sekali embel-embelnya, banyak sekali motivasinya, banyak sekali hal-hal yang kadang itu di luar kendali kita, Saudara. Yang mana itu mengakibatkan apa? Perselisihan, luka batin. Bukan terhadap siapa-siapa, tapi terhadap diri kita. Saya sudah banyak berkorban, saya sudah banyak ngalah, saya sudah banyak memberi, saya sudah bertahun-tahun extra mile, tapi ternyata kok gak ada buahnya, tapi ternyata kok dia masih begitu dan begini dan seterusnya, saudara. Artinya apa? Yang kita lakukan, yang kita kerjakan dengan mendefinisikan bahwa itu sesuatu rohani, saudara, belum punya akar kekekalan. Amin. Kalau kita mengatasnamakan, kita mengerjakan dan melakukan kehendak Tuhan atas nama kekekalan, saudara, kita ngambil pusing. Amin. Mau dinilai orang, mau dapat say thanks dari orang, mau diresponin orang, segala macam, nggak peduli. Karena apa? Matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Matanya hanya tertuju kepada apa, saudara? Warisan. Kehidupan yang akan datang. Amin. Ini yang kemarin kita diskusikan panjang lebar. Dan saya masih mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yang mungkin terlebih kalau kemarin tidak sempat mengikuti, silakan ada di YouTube, ya, rekamannya ada di sana. Dan kalau nggak mau mendengarkan pun hari ini, coba renungkan, saudara. Apakah Anda sudah mengenal arti tentang kekekalan itu? Ya. Dan kita juga membahas kemarin arti kekekalan itu, kehidupan yang akan datang ketika kita rapture, ketika kita terangkat, apa yang kita lakukan? Ya kan? Dan kemarin ada pertanyaan bagus dari Pak Lukas. Sebetulnya kehidupan yang akan datang itu di alam materi atau alam roh, kan gitu ya. Saya sudah bahas, ada kerajaan 1000 tahun, ada langit baru, bumi baru. Di mana pada saat ada kerajaan 1000 tahun atau kerajaan tahta Daud ditegakkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Kita semua pakai tubuh kemuliaan. Kita akan memerintah kota-kota, kita akan merintah bangsa-bangsa, saudara. Perhatikan di sini. Jadi imannya jangan hanya cuma jadi mempelai Kristus. Betul, apa sih arti mempelai Kristus? Yaitu pribadi yang betul-betul melekat dengan Tuhan, dan kemana Tuhan ada, di situ kita ada, saudara. Oke? Kalau Bapak Ibu Saudara beriman untuk terangkat, jangan hanya menjadi rakyat jelata nanti di kehidupan yang akan datang, saudara. Gimana Gus kita bisa melihat kedudukan kita nanti di kerajaan 1000 tahun? Apa yang kita lakukan hari ini di muka bumi, saudara? Kalau kita terus jadi follower, kita akan terus memiliki kehidupan yang akan jadi rakyat jelata di sana. Akan menjadi pengikut di sana, saudara.
Tapi kalau Anda beriman, Anda melakukan segala sesuatunya itu karena kekekalan, Anda sedang mengumpulkan harta di kehidupan yang akan datang. Walaupun hari ini, saudara, nggak dinilai, nggak dilihat oleh orang, saudara. Tapi di kehidupan yang akan datang, Anda akan punya kedudukan. Dan akan memerintah banyak orang di situ. Baik orang-orang percaya yang terangkat sendiri maupun manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, kaum domba itu, saudara. Kemarin saya sudah kasih ayatnya di Matius pasal 25, dari ayat 31 kalau saya tidak salah ya, sampai ke bawah 40 something, ya tolong dibaca itu penjelasan tentang kambing dan domba. Ya, ada kaum kambing, ada kaum domba. Khusus di pasal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, definisi kita kaum dombanya sudah bukan bicara kita lagi, Saudara. Kita itu sudah di atas. Sini loh, ini yang banyak orang keblinger di sini. Pokoknya dibilang kaum domba ya orang Kristen. Betul apa betul? Ya. Padahal makna di dalam Matius pasal 25 itu beda konteks, beda pembahasan, Saudara. Jangan dicampur adukan, itu udah nggak ngomong soal masalah orang Kristen lagi. Orang Kristen itu hanya ada dua. Either mereka sudah terangkat, pakai tubuh kemuliaan, atau memang ketinggalan, tapi akhirnya diselamatkan. Itu. Nah, kaum dombanya siapa? Mereka adalah manusia-manusia saat ini yang masih memiliki hati nurani yang baik, yang menolong orang-orang Kristen dikejar-kejar di akhir zaman. Dia masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk hidup selama 1000 tahun, tapi di bumi masih pakai tubuh daging. Kitanya sudah di awan-awan, memerintah mereka. Nah ini saudara, ini yang membuat banyak orang masih keblinger, kaum domba, kaum kambing yang diartikan ya, pergi penjara-penjara, rumah sakit, segala macam. Tapi apakah kita hari ini salah ketika kita harus pergi ke rumah sakit mendoakan? Enggak salah. Tapi kalau itu dipahami secara lahiriah, harafiah, salah alamat. Nangkep Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Dan ini yang tadi mungkin saya berharap nanti di dalam materinya juga ada, saudara. Tadi pagi saya tuh diingatkan oleh Roh Kudus gini, saudara. Arti keselamatan itu harus dipahami secara utuh. Pengangkatan harus dipahami secara utuh. Banyak orang memahami arti keselamatan hanya sebatas roh. Betul nggak? Akhirnya apa, saudara? Melulu menganggap pemahamannya yang penting roh aja deh. Yang penting roh diselamatkan. Tubuh sama jiwanya nggak diurus. Siapa bilang? Paulus ngomong di Tesalonika, saudara. Kiranya, semoga, apa saudara? Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Sampai hari kedatangan Tuhan Yesus. Hari Kamis kemarin saya jelaskan, saudara. Keselamatan kita tiga-tiganya loh. Roh kita utama, memang. Pada saat kita lahir baru, terima Yesus, ada percampuran kembali antara roh manusia yang mati hubungannya akibat dosanya Adam dan Hawa, dihidupkan kembali karena apa? Menerima roh Yesus. Tapi saudara, nggak selesai di situ. Mengerjakan keselamatannya nggak selesai kepada roh saja. Tapi Pak, di Roma, di Galatia dikatakan, hiduplah menurut roh. Daging memang lemah, tapi roh penurut. Kan gitu. Ya, betul. Utama kita adalah hidup dipimpin roh. Tapi bagian dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara, roh, jiwa, tubuh. Nah, keselamatan bicara 3 hal ini. Ternyata. Kalau Anda cuma memahami sepotong, ya, keselamatan hanya berhenti di dalam roh saja, saudara. Sorry. Anda akhirnya menjadi pribadi yang, ya mohon maaf, bicara soal masalah roh saja, tapi kejiwaannya masih banyak yang kosong, kejiwaannya masih banyak yang problem, kejiwaannya masih banyak yang pemahamannya, pemikirannya itu masih banyak asumsi, masih banyak merasa. Emosionalnya banyak luka-luka, saudara. Dia punya pengalaman supernatural sih, iya. Tapi memiliki jiwa, memiliki karakter yang tidak sepadan dengan siapa, saudara? Karakter Kristus. Oke, Anda memahami roh dan jiwa. Anda mengerjakan ini dengan continue, dengan konsisten, saudara. Tapi pahami bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ada amin?
Sering sekali kita meremehkan loh bagian tubuh kalau kita udah mengerjakan roh dan jiwa. Kenapa saya bisa bilang begini? Pengalaman, Saudara, pengalaman yang Tuhan izinkan. Dan ternyata untuk membalance ketiga-tiganya ini nggak gampang. Saya dulu meremehkan bagian jiwa, bagian tubuh. Akhirnya apa? Ya udah baca Alkitab rajin, rajin. Dengerin khotbah rajin, rajin. Dengeran chanting bisa. Mengalami pengalaman supernatural ya. Walaupun nggak perfect, tapi adalah gitu ya. Berbahasa roh, apa namanya? Membangun bahasa roh untuk membangun iman. Apakah sering? Sering. Tapi saya meremehkan bagian self image, gambar diri saya yang belum pulih ternyata, belum utuh. Ketika Tuhan bukakan, Tuhan pulihkan Saudara untuk identitas kita dikembalikan. Dari yang tadinya saya fatherless, motherless juga, of course, karena itu satu paket Saudara. Tuhan mulai pulihkan perlahan. Sehingga karakter Kristus itu mulai dibuild, mulai dibangun oleh Roh Kudus Saudara. Tapi apakah itu selesai? Ternyata belum. Makanya masih ngawur. Ya, tubuhnya tubuhnya sangat rentan, sering pusing, ngeluh sering capek, segala macam. Ya, akhirnya apa? Tuhan mulai bangun di sana. Dan ternyata ketika kita ngebangun tubuh kita lahiriah ini saja Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ternyata dibutuhkan roh dan jiwa kita loh. Dari mana asalnya? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Gini Saudara, kalau Anda mengaku roh Anda kuat, pasti dapat memulihkan jiwa Anda yang banyak sekali gambar dirinya rusak. Amin. Kalau roh Anda kuat, jiwa Anda mulai dipulihkan. Kira-kira nih, tubuh Anda akan ngikutin sehat nggak? Saya mau tanya. Semestinya. Semestinya. Karena apa? Ketika Anda mengolah tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dibutuhkan apa? Konsistensi. Itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan komitmen. Itu dibutuhkan apa, Saudara? Mati daging juga loh. Dari mana bisa? Saya dulu tipe orang yang nggak pernah sarapan. Tapi sekalinya sarapan berat-berat, bubur lah, apalah, lontong sayur lah, apalah gitu ya. Apa aja masuk, Saudara. Ya model macam sarapan orang Indonesia lah ya kita semua. Nasi uduk lah, apalah gitu ya. Gorengan, campur kopi lah, kopinya kopi manis pula gitu ya. Ngaco deh, ngaco beneran. Dan tanpa saya paksa, tanpa saya upayakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan bawa dalam peningkatan mulai pelan-pelan. Dari tadi minum kopinya yang manis, pakai gula. Gulanya pun sebetulnya cukup alamiah loh. Saya pakai gulanya gula palem. Gula merah. Ya, brown sugar. Gula-gula coklat. Oke. Tapi kesininya dibawa udah tinggalkan yang manis-manis. Oke, saya ikutin. Ya. Full dari tahun akhir 2020 sampai 2021 Tuhan ajarin untuk meminimalisir yang namanya karbo. Saya nggak ninggalin karbo, sometimes saya masih pakai. Sampai sekarang pun saya masih makan karbo, tapi dengan asupan yang saya takar. Oke, saya cukup nih. Ya, apakah saya ngitung ini berapa ya saya hitung? Enggak pakai kalkulator, enggak. Tapi cukup saya kira-kira, oke, tadi pagi saya udah makan bubur, siang saya nggak makan karbo, malam saya juga nggak makan karbo. Tapi buat saya karbo sehari cukup lah gitu. Karena dari makanan-makanan yang lain unsur karbohidrat itu banyak sekali, gitu kan. Nah Tuhan ajari itu Saudara dari akhir tahun 2020 sampai detik ini, puji Tuhan. Ya, apakah itu selesai? Ternyata enggak. Masih banyak hal lagi yang harus saya tanggalkan, yang harus saya matikan, yang harus saya tinggalkan. Yang tadi nggak pernah sarapan ternyata breakfast ternyata penting. Pertama protein. Mulai dibukain lagi kayak gitu-gitu. Oke. Jadi yang kadang-kadang kedorong, aduh sarapan bubur enak nih gitu ya. Itu mulai kepotong-potong Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Itu tadi menghidupi ketiga-tiganya Saudara. Bukan hanya berdiri roh secara roh saja, bukan hanya berdiri secara jiwa saja, bukan hanya berdiri secara tubuh saja.
Kalau tubuh saja, of course, pasti hidup kita akan banyak sekali untuk membentuk tubuh atau secara lahiriah ini saja, Saudara. Jiwa dan rohnya mati. Tapi itu tadi, ketika pemahaman saya dibawa untuk bawa keselamatan 3 unsur, roh, jiwa, tubuh. Tuhan bawa semua ke sana. Kemarin saya jelaskan, roh awal-awal diselamatkan saat apa? Kita lahir baru. Jiwa hari ini, ketika kita dipulihkan dari masa lalu kita, Saudara. Ketika kita dipulihkan dari gambar diri, Saudara. Ketika kita beroleh identitas sebagai anak Allah, Saudara. Jiwa kita mulai dipulihkan. Dari cara berpikir yang salah, dari cara berpikir yang sesat, terpetik, ya kan? Dari pemikiran-pemikiran yang banyak sekali asumsi, merasa, saya kira, saya pikir, saya sangka, beralih kepada pemikiran Kristus, Saudara. Ya. Sehingga ketika roh dan jiwa kita beroleh keselamatan, tubuh kita akan diselamatkan. Kapan itu terjadinya? Roh dan jiwa itu akan nyatu one day. Ya. Nah, tubuhnya gimana? Kan tubuh dikubur atau bahkan ada yang dibakar segala macam. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi ini bahwa ketika hari itu datang, ya, Tuhan dari timur ke barat bagaikan kilat. Dia menjemput di atas awan-awan. Yang pertama-tama terangkat siapa? Orang yang sudah meninggal toh. Orang yang sudah meninggal bangkit dari kubur. Loh, bukankah rohnya sudah di pangkuan Abraham? Tapi kenapa kok itu keluar dari kubur? Gini Bapak Ibu Saudara, ya, saya jelaskan sekali lagi. Kemarin saya sudah sedikit singgung. Ketika roh orang percaya, dia mengalami kematian secara fisik, secara alami, Saudara. Ada 2 malaikat yang merebutkan. Malaikat maut, malaikat Tuhan. Ya. Jadi malaikat maut itu akan di mana saja selama di bumi ini masih ada, Saudara. Dia mencoba untuk merebut roh dan jiwa manusia. Perhatikan, roh dan jiwa manusia. Karena keduanya ini akan menyatu. Jiwa kan nggak bisa terlihat. Karena apa? Sifatnya spirit. Materialnya apa? Roh juga, Saudara. Oke? Nah, ketika orang mau mati, ya, ada 2 malaikat. Malaikat maut sama malaikat Tuhan. Ketika malaikat maut dia mau ambil, dia nggak punya hak. Karena apa? Dia menghidupi firman selama ada di muka bumi. Akhirnya yang bisa mengambil roh orang percaya ini adalah siapa? Malaikat Tuhan. Dibawa kemana lantas? Ke pangkuan Abraham. Di mana Abraham di situ ada, para rasul ada, dan termasuk Lazarus. Ya. Nah, roh yang tidak di dalam Tuhan kemana? Bisa dia dibawa ke Hades, bisa dia dimanfaatkan oleh iblis untuk dimasuk-masukkan ke dalam tubuh manusia untuk orang menjadi sakit, mengalami kegagalan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Itu kontrolnya maut, Saudara. Tapi saya nggak akan bicara tentang maut ini dulu karena akan kita bahas kalau saya tidak salah di buku 10 atau buku 9 atau bahkan buku 7, ya saya lupa. Nah, tapi saya akan bicara ketika roh orang percaya ini dia mati dari tubuh fisik. Tubuh fisiknya akan dikubur. Roh dan jiwanya kemana ini? Di pangkuan Abraham. Di tempat penantian. Itu dikatakan bagian surga tapi bukan inti surga. Masih ingat kami selalu saya bahas, surga, kalau kita bicara surga itu luas banget. Kemarin saya tanya gini, kalau pemahaman Anda mati masuk surga, surga mana yang Anda masukin? Kemarin saya juga jelaskan, Saudara, kehidupan kita yang akan datang, kerajaan 1000 tahun atau tata Daud dan kerajaan langit baru bumi, itu dikatakan firman, bukan saya yang bilang. Aku melihat, Yohanes bilang, Saudara, melihat ada Yerusalem turun dari surga Allah. Coba. Ya, pokoknya kalau sama kita mah dipukul rata bahwa itu surga. Betul, itu semua bagian dari surga. Tapi ada inti surga, ada bagian tempat di mana Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berada. Betul. Ya. Jadi ketika roh orang yang percaya ini meninggal tubuh fisiknya, rohnya berada di pangkuan Abraham, menantikan kapan? Saat itu tadi pengangkatan. Semua akan dikumpulkan menjadi satu, Saudara. Nah, dikatakan bahwa manusia-manusia atau orang-orang yang sudah meninggal akan bangkit dari kuburnya. Roh yang tadi terkumpul di pangkuan Abraham
ya, dia akan kembali kepada tubuh fisiknya di mana dia dikubur. Ya. Untuk apa? Menyatukan roh, jiwa, tubuhnya jadi satu. Bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Nangkap sampai sini? Aku semua ngarang ngoceh aja. Saudara, kita bisa melihat tubuh Tuhan Yesus pada saat dia mengalami kebangkitan. Ketinggalan nggak tubuh lahirianya? Coba saya tanya. Nggak ada kan? Henoch, ketika dia diangkat sama Tuhan, tubuh fisiknya ada nggak? Ada. Nggak ada. Terangkat semua. Okay. Elia, tubuhnya ketinggalan nggak? Tergeletak nggak? Jeglek diterima Elisa, ngilang cus gitu. No. Jadi satu. Ini yang tadi pagi Roh Kudus ingatkan kepada saya, saudara, untuk saya cerita hari ini, saudara. Kalau arti keselamatan, arti pengangkatan bawa roh saja, belum lengkap. Saya nggak katakan salah. Ada benarnya sebagian, tapi belum lengkap. Karena Roh Kudus jelaskan tadi, saudara, bahwa ketika pemahaman, pengangkatan, dan keselamatan utuh tubuh kita, itu disatukan roh, jiwa, tubuhnya, saudara. Anda akan mengerjakan keselamatan utuh juga. Roh, jiwa, tubuh Anda ada pelihara. Ngerti nggak? Nangkap sejauh ini? Ayo, siapa yang masih bingung? Atau bahkan nggak sepakat sama saya, silakan. Ayo, kita diskusi. Saya nggak nantang untuk berdebat, bukan. Tapi saya senang untuk diskusi. Walaupun kita akhirnya beda, nggak masalah buat saya. It's okay. Perbedaan sesuatu hal yang saya akan pahami kok. Agus, saya mau tanya. Silakan Bu Evi. Kalau umpamanya itu bisalah kalau bilang tubuhnya dikubur. Tapi kalau ada yang dibakar, terus buang ke laut, bagaimana Pak? Pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Saya pernah bertanya hal yang sama. Kalau roh kita itu sudah memperoleh keselamatan, memperoleh kasih karunia Tuhan, Bu Evi. Meskipun tubuh kita itu udah terlanjur dibakar, ya, kemudian dibuang ke laut, apa yang terjadi? Memang kalau Anda cari di Alkitab nggak ada, tapi tersirat ada di Kitab Wahyu. Dikatakan gini, coba saya cari, saya minta waktu sebentar. Di Wahyu ya. Wahyu 20 ayat 13. Saya akan bacakan Wahyu pasal 20 ayat 13. Maka laut, perhatikan ya. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kalau Anda baca secara keseluruhan, ini bicara tentang apa, saudara? Pengadilan tahta putih. Nanti ya, setelah kerajaan 1000 tahun selesai, ada Gog Magog itu, di mana maut dilepaskan untuk beberapa saat, lalu kita mempelai Kristus itu mengalahkan mereka semua sekali lagi, dan mulai dilempar ke api neraka. Jadi pada saat masa kerajaan 1000 tahun, maut itu masih di penjara selama 1000 tahun. Ya. Nah, setelah menjelang berakhirnya, maut itu dilepaskan untuk apa? Untuk menguji kaum domba. Again, saya jelaskan. Kalau saya sebut kaum domba di kerajaan 1000 tahun atau tata Daud, Bapak Ibu, itu bicara tentang orang-orang yang hari ini mereka belum percaya, tapi punya hati nurani baik untuk menolong orang-orang Kristen yang dikejar-kejar pada saat masa turbulence.
masa kesusahan, masa kesukaran, ya selama 7 tahun itu. Nah, jadi saat itulah Abaddon, ya maut dan antek-anteknya itu akan dilempar ke neraka. Nah, manusia-manusia itu yang menjadi kaum domba itu dan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan yang selama ini dipenjara di Hades, dilepaskan semua, diadili. Dan diserahkan dari mana? Perhatikan, ini menarik sekali. Ternyata ada yang di dalam laut juga. Dan di dalam kerajaan maut. Ya kan? Jadi itu tempat semayamnya roh-roh orang-orang yang sudah meninggal yang tidak di dalam Tuhan ternyata gitu kan. Nah, dari hal yang tersirat ini ya Bu Evi, bahwa ketika orang terlanjur dikremasi, kemudian ada yang mungkin disimpan di guci atau bahkan dilarung gitu ya. Apa yang terjadi? Tuhan punya kedaulatan di sini untuk mengembalikan tubuh lahiriahnya untuk menjadi tubuh secara roh. Oke, kalau Anda belum paham hari ini, it's okay, nggak masalah. Nanti di buku 7 saya kalau tidak salah ya, kita bahas di situ. Jadi mengubah materi menjadi materi roh. Pusing nggak tuh? Saya kasih contoh ini. Pada saat Tuhan Yesus dibangkitkan, dia tuh masih makan loh saudara. Makan apa? Makan ikan sama murid-muridnya di pinggir danau. Ya kan? Nah, Iya. dan ini pertanyaan yang sangat sederhana tapi bagus juga gitu. Ada yang tanya kepada Gus, selama di bumi kalau kita yang doyan kopi, ada yang nanya ke saya gitu, nanti bisa minum nggak gitu kan di kerajaan 1000 tahun? Masih bisa makan? Masih bisa. Berarti kita butuh ke belakang, butuh ke toilet. Nah ini bedanya. Kenapa? Kita pakai tubuh lahiriah, kita pakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, saudara. Apa yang kita makan secara materi itu akan diubah menjadi materi roh. Kayak terurai gitu, saudara. Dan kita pun makan makanan di dalam nanti kerajaan 1000 tahun bukanlah sesuatu hal yang menjadi kebutuhan pokok. Waduh, udah lapar nih, butuh makan. Enggak. Itu kayak semacam formalitas pada saat mungkin ya, saat kita turun ke satu perkumpulan di kerajaan 1000 tahun itu, ada orang-orang beribadah situ, Anda nongol, Anda muncul, lagi makan, Anda masih bisa kebersamaan di sana. Makan ikut makan, minum ikut minum. Tapi apa yang Anda makan, apa yang Anda minum dengan tubuh kemuliaan itu, saudara, tidak membuat Anda bertambah berat badannya dan tidak perlu ke toilet. Karena apa? Ada perubahan materi secara fisik, secara natural, kepada materi roh secara supranatural. Diubah. Masih bingung? Yeah. Ada kepercayaan-kepercayaan yang lain ya, kalau pergi ke nenek moyangnya, kakek moyangnya gitu ya, dikasih sesembahan, kasih jeruk, kasih daging, kasih apa yang mereka doyan gitu kan. Betul, ada persembahan yang dikasih. Saya pernah dulu nyicipin. Ya kan karena nggak tahu ya, saya belum bertobat. Coba makan. Rasanya apakah sama? Beda. Semacam udah nggak ada rasanya lagi gitu. Karena apa? Secara alam roh, makanan itu dinikmati oleh orang-orang yang sudah meninggal gitu loh. Ya. Nah, itu. Iya. Ya. Jadi Betul. pertanyaannya Bu Evi, saya akan jelaskan lagi ya, gimana kalau sudah terlanjur? Percaya saja bahwa Tuhan itu punya kedaulatan. Ya, untuk mengembalikan tubuh fisiknya yang sudah terlanjur dilarung di laut, udah kepecah kemana-mana gitu kan, atau bahkan sudah terlanjur dibakar. Tapi Tuhan punya kedaulatan untuk mengembalikan itu ya, serpihan-serpihan itu disatukan kembali, dia akan menyatu sehingga pada saat pengangkatan itu terjadi, ya sudah ada, gitu Bu Evi. Sama ketika mungkin orang yang meninggalnya udah ratusan tahun yang lalu, di mana udah nggak kelihatan lagi, udah bercampur dengan tanah. Tapi secara alam roh, tubuhnya memang masih ada. Gitu loh. Kejawab Bu Evi? Makasih, Pak Gus. Oke, sama-sama. Ayo, yang lain. Pak, sedikit yang Pak. ada yang masih bingung. Oke, Bu Nurhaida, silakan Bu. Berarti Pak, karena sesuai firman Tuhan, nggak bisa dibakar ya Pak ya?
Karena Ya, dibilang dari tanah kembali ke betul. tanah gitu. Betul, betul, betul. Jadi Kalau memang kita kalau mau baca di kembali, dalam Wahyu juga kan dia bilang dari api, roh yang dari api juga akan dikembalikan. Mati ya, di api dibakar dikembalikan. Di laut, di udara dikembalikan semua gitu, Pak. ya Berarti betul. nanti tubuh kita ini bersatu lagi dengan roh kita ya. Ya, Pak ya. Ya, 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 ya. Yang tadi Wow, saya luar jelaskan, Bu. biasa ya, Pak. Saya jelaskan tadi. Berarti kalau Makanya betul. Kalau kita orang menjadi orang percaya hari ini ya better jangan dibakar. iya ya, Pak ya. Hmm, Ngeri kubur juga saja. ya. Kalau mau Iya, Alkitab itu ya. aja sih, Pak. Mungkin Ya. banyak orang karena banyak juga saudara-saudara kita dibakar, Pak. Ya karena ketidakmengertian mereka, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Ya. Enggak, kalau masalah COVID ini kan banyaknya kan yang kena COVID itu rata-rata kan dibakar juga kan. Ya. Biarpun dia itu maksudnya habis dibakar baru dikubur, ada yang bukannya. Ya, balik lagi ya bahwa kalau kita sudah mengenal kebenaran, ya kita harus perjuangkan. Kita harus doakan anggota keluarga kita kalau memang sudah duluan jangan Iya, iya. dikremasi. Itu aja. Jangan dikremasi ya, Pak. Iya. Ya, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ayo, ada yang mau tanya? Pak, Kalau enggak ada. tanya. Oke, silakan Bu Marta. Tadi itu kan katanya kalau semua angkat juga daging tubuhnya juga terangkat ya Pak. Tapi kan sementara ada misalnya gini, kalau tanganmu ini penggal, nah itu jangan menghalangi karena sesuatu gitu Pak. Itu gimana? Pak? Ada firman Tuhan yang itu loh misalnya kalau matamu ini dijungkir, nah itu gimana tuh Pak? Kalau yang berdosa tangannya dipotong gitu. Oh, iya betul, oke. itu maksud saya. Tanya dicongkel gitu. Ya, itu kan gini Bu, itu aturan hukum Taurat di masa Perjanjian Lama, ya. Nah orang-orang di Perjanjian Lama yang langsung ke tempat pemberhentian Tuhan itu hanya 2, yaitu siapa namanya? Tiba-tiba ngeblank. Enoch sama satu lagi Elia. Plus Tuhan Yesus dong. Ya, dia kan masa-masa transisi gitu loh. Jadi kenapa waktu itu dikatakan ya ketika Tuhan Yesus mati selama 3 hari itu, dia masuk ke Hades untuk membebaskan orang-orang di penjara. Jadi perbedaannya di situ, Bu Marta. Kalau di era Perjanjian Lama, orang mati siapapun itu, termasuk Abraham mungkin, Yakub mungkin atau siapapun, itu rohnya semua di Hades. Nah, ketika Tuhan mati di atas kayu salib membawa berita Injil pendamaian ini, dia turun ke Hades. Aku bebasin semua, aku udah mati, aku udah tebus kamu semuanya, yuk. Udah. Ya, dibebasin dari penjara-penjara Hades itu, dipindahkan ke tempat pemberhentian saat ini. Ya, kalau bahasa Alkitab, pangkuan Abraham. Gitu ya. Sampai nunggu semuanya, waktunya sudah ditentukan, Tuhan Yesus menjemput orang-orang kudusnya, semua terangkat. Gitu. Ya, jadi balik lagi, Bu Marta. Ketika orang tadi pertanyaannya kok ada tangan yang dipotong segala itu kan masa di Perjanjian Lama. Kena kembali pada saat Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ke Hades, yang kepotong-potong tangannya ini terima Yesus atau enggak? Di Hades sana loh ya. Pada saat dia turun. Kalau menerima, ya akan dibalikin lagi semuanya. Gitu. Tapi pertanyaan ini atau kondisi ini sudah tidak lagi relevan di masa Perjanjian Baru. Karena paling yang kalau terkaitnya yang tadi pertanyaannya Ibu Evi tadi ya, yang kalau tubuhnya itu udah terlanjur dibakar gimana segala macam. Kayak gitu. Ya. Bisa, Pak? Iya, Pak. Oke. Makasih, Bu Marta. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan masuk ke materinya. Generasi. Saya mau tanya sebentar, Pak. Oke, Bu Mega, silakan. Saya mau tanya sebentar ini generasi pengangkatan ya, seperti halnya kalau orang meninggal sakit, Pak.
orang meninggal sakit gitu. Kalau di RTM kan diajarkan kan maksudnya doa untuk kesembuhan gitu ya. Jadi mungkin pada saat dia meninggal itu sakit. Nah, salah satu contohnya nih, kalau umpamanya orang punya sakit gula kayak gitu ya kan diamputasi. Nah, itu terus gimana itu gitu loh, diamputasi gitu loh, Pak. Oke, baik. Ya, sebenarnya jawabannya mirip-mirip tadi yang saya jawab ke Bu Evi sama Bu Nurhaida. Pada saat kita beroleh keselamatan, kita akan dapat kedaulatan Tuhan, Bu. Ya, kita akan dapat kedaulatan Tuhan walaupun sempat diamputasi segala macam, semuanya bisa dikembalikan. Gitu. Kalau ya orang tersebut menerima keselamatan loh ya. Tapi kalau mereka nggak terima Yesus ya, mohon maaf ya, tubuh rohnya akan kepotong kayak gitu. Misal nggak ada tangannya gitu ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu dengar cerita-cerita diperlihatkan makhluk roh yang nggak punya kepala lah, nggak punya tangan lah, segala macam lah, karena dia akan ngikutin tubuh fisiknya gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan segala sesuatu akan dikembalikan menjadi sempurna lagi. Gitu. Jadi pada saat kita beroleh keselamatan, beroleh tubuh kemuliaan itu nggak akan cacat, Bu. Nggak akan hilang satu tangannya atau nggak ada kepalanya pakai tubuh kemuliaan. Enggak. Dari mana saya bisa jawab? Ya kan? Padahal di Alkitab nggak ada. Tapi kisahnya Tuhan Yesus ketika dia dipaku di atas kayu salib, saudara. Kan masih kelihatan toh? Betul nggak? Diperlihatkan seperti itu. Tapi Tanda paku. Tandanya toh gitu. Tapi semua akan balik. Dengan tubuh kemuliaan itu, entahkah itu akan tertutup dengan terang, ya. Tapi semua akan dikembalikan. Jawab, Bu Mega? Ya, terima kasih Pak Agus. Oke, baik Bu. Pak Agus, saya ingin tanya Pak Agus. Oke, silakan. Pak Agus, kan berarti kalau kita orang Kristen, kalau udah meninggal harus dikubur ya? Ya. Kalau umpama keluarga saya, Pak Agus, kayak dulu engkong saya kan, papa dari papa kan dibakar ya. Dibakar setelah papa meninggal, langsung diambil dari Cilincing, terus dibuang ke laut. Nah, kayak semua cihu saya, kakak ipar saya yang baru meninggal sosok itu, koko saya semua dibakar dibuang ke laut. Jadi akibatnya nggak boleh ya gitu ya? Ya, tadi sudah saya jelaskan Bu, pada intinya gini. Karena itu ketidakmengertian, ya mau digimanain lagi kan, semua udah terlanjur. Ya. Tapi kita sebagai orang yang sudah beroleh keselamatan itu bisa berdoa dengan kemurahan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, kakekku, nenekku, siapapun itu, biarlah dia beroleh Injil keselamatan di tempatnya dimanapun dia berada, melalui kuasa-Mu atau melalui orang-orang, melalui pribadi-pribadi yang memang Engkau utus. Doa kita sampai titik itu saja. Kita nggak bisa berbuat banyak lagi, gitu. Berarti pendapat keluargaku salah ya. Ya, mereka bilang kita sekarang mereka meninggal kita kubur, kita masih ada, kita bisa urus kuburannya. Tapi nanti anak cucu kita nggak bisa urus, berarti pendapatnya salah dong kalau gitu ya. Ya, rata-rata pemahamannya begitu Bu. Nggak mau repot. Ya. Oke. Ya, oke. Makasih atas jawabannya Pak Agus. Ya, tapi lagi kalau misal kita sudah di dalam Tuhan, lebih baik jangan lakukanlah. Tetap kembali ke tanah, dari tanah balik ke tanah. Tubuhnya ya, tubuh fisiknya. Gitu. Sedikit Pak Agus, di dalam jemaat atau gereja tidak pernah mengutarakan bagaimana kematian seseorang itu. Terlebih jangan dibakar, nggak berani Pak. Makanya mungkin pengertian daripada para pendeta yang ya tanda kutip nggak mau menjelaskan begitu Pak. Jadi baru saya tahu ini kalau Pak Agus menceritakan itu. Iya, gini Bu, makanya firman Tuhan mengatakan kalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Ya, tingkat kebenaran yang dipahami, yang diterima oleh setiap orang Kristen itu sendiri termasuk hamba Tuhan, satu orang dengan yang lain relatif nggak sama. Ya, ada yang sudah nangkep, ada yang sudah dibukakan, ada yang belum.
Tapi again, saya mau kasih satu pesan bahwa kita tidak perlu menjadi penghakim. Kita nggak perlu jadi hakim buat mereka. Ya, kalau mereka mau belajar baru kita kasih tahu. Tapi kita nggak perlu adu mulut untuk itu salah, ini begini, begitu, segala macam. Kalau orang itu dia nanya kepada kita, kita kasih tahu. Gitu loh. Cara mainnya seperti itu, saudara. Karena di dalam komunitas kekristenan sendiri, di dalam gereja-gereja Tuhan itu sendiri, coba perhatikan loh. Saya melihat kedewasaan yang sangat-sangat masif, sangat-sangat terlihat di grup-grup revival itu. Bukan saya mengagungkan, enggak sama sekali enggak. Karena ada di satu grup ya, saya juga dulu ada sama di grup WA itu isinya pedang-pedangan. Ini salah, itu kedagingan, ini begini, ini begitu. Nggak boleh jadi orang Kristen begini. Aduh, kacau sekali ya, chaos banget ya. Karena apa? Mereka semua berargumen dari teori. Mereka semua bukan mengutamakan kasih gitu loh. Tapi ketika terjadi pendewasaan, kalaupun ada perbedaan, kita bisa pahami kok. Lah Anda bisa lihat nih kemarin di grup revival itu ya, ada yang bicara soal masalah Valentine segala macam. Udahlah, kalau ada perbedaan mah ya pemahamannya begini, ini pemahamannya begitu. Jelaskan apa maksudnya. Kalau memang masih anggapannya banyak banget, ya. Kalau ditanya saya pribadi gimana? Saya secara pribadi nggak merayakan itu gitu. Tapi kalau memanfaatkan itu di dalam pelayanan, apakah ada? Ada. Buat apa? Anak muda. Ya kan? Anak muda mereka masih terbuai dengan seperti itu, ya kita masuk ke situ. Tapi untuk mengarahkan kepada apa? Kebenarannya apa? Nangkep sejauh ini ya. Tapi ketika ada yang menganggap sesuatu bahwa penjelasan saya nggak kayak gitu Pak, ini begini. Silakan. Buat saya gini loh. Ada hal-hal yang lebih urgent, ada hal yang lebih bernilai, bermanfaat dibanding dengan perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Sama, makanya itu butuh satu kedewasaan, saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dewasa, Anda layaknya kayak orang tua sama anak. Ya kan? Kalau anaknya belum bisa paham kan, yang lebih tua atau yang lebih dewasa pasti akan memahami, ya udah kamu belum ngerti. Oh ya udah kamu belum nyampe ke situ. Gitu kan? Ya. Makanya cara menyampaikan kebenaran itu janganlah dikatakan menggurui. Tapi jadilah teladan. Itu yang jauh lebih tepat. Guru itu berfungsinya di mana? Di kelas. Tahu nggak? Guru itu nggak berlaku kalau nggak di kelas. Gue bisa bilang begitu? Coba gini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ya lepas dari pemuridan ini, sering ketemu saya ajarin terus, saya guruin terus, saya arahkan terus, ada yang beda saya lurusin terus, betah nggak lama-lama? Enggak. Ngerti nggak? Jadi kita harus tahu, Pak, tapi kalau kita dipanggil pengajar kan memang bawaannya ngajar, betul. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Anda akan menginfluence, Anda akan membuat dampak, Anda akan meneladani. Apa yang Anda ajarkan, Anda hidupi, ngajarnya dengan kehidupan Anda, gitu loh. Tapi kalau kita di kelas pemuridan begini, ya saya akan jelaskan. Nggak kayak gitu, ini begini. Ya, yang salah, ya bilang salah. Yang benar, ya benar, gitu kan. Di kelas. Tapi kalau nggak di kelas, di tempat umum, tiba-tiba atau bahkan di grup lagi sharing apa segala macam, tiba-tiba dipotong, dipedang begini. Pasti nanti yang ngerasa dipedang, rasa kesakitan, rasa luka, nggak terima, balas lagi. Kan ada firman begini. Ya, begitulah. Ya, oke. Itu tambahan saja, Bu Nur Haida. Agus mau tanya, kalau makasih Pak. ada gereja, kalau umpamanya kalau mau dibakar, biasanya dari pendetanya itu nggak mau melayani, mau kremasi, biasanya sih nggak mau melayani, itu gimana? Ya balik lagi Bu, sama Bu Evi sama yang tadi ke Bu Nur Haida ya. Kalau kita hidup dipimpin roh, ya denger-dengeran aja sama Tuhan.
Kadang Tuhan kasih kedaulatan, kadang Tuhan kasih privilege, Bu. Ya, misalkan gini ya. Kita bagian dari satu keluarga besar. Oke. Dan kemudian tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga besar kita yang sudah dipanggil Tuhan tapi masih dengan pakai cara lamanya, dikremasi. Nah, keluarga besar itu minta tolong sama kita yang notabene sudah pendeta. Gimana coba? Susah kan? Makanya mah dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan apa yang harus kulakukan? Kalau memang Tuhan izinkan, ya bukan berarti setuju. Tapi lebih kepada apa? Menjadi berkat, menjadi terang buat keluarga besar itu. Loh, kalau Anda perhatikan nih Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus ketika dia ada muka bumi, dia tuh nyerang-nyerongi aturan-aturan loh. Coba. Ya kan? Hari Sabat dia serongin. Ya kan? Puasa juga dia serongin. Terus apa lagi? Hosea di masa perjanjian lama suruh nikah sama pelacur. Coba. Diserong-serongin gitu. Kenapa? Ada misinya Tuhan. Tapi kadangkala manusia ini melihat, loh kamu kok kayak gitu? Kok kamu orang Kristen begini? Kok kamu orang Kristen begitu dan begini dan seterusnya? Ya kan? Mirip-mirip kayak orang Farisi. Padahal Tuhan Yesus sendiri dia bergaul tuh sama pemungut cukai, padahal di zamannya itu Saudara, pemungut cukai itu benar-benar kayak orang hina gitu bagi orang Israel. Kenapa? Dibilang pengkhianat. Karena sesama warga orang Yahudi, orang Israel, dia kayak jadi bonekanya orang Romawi. Ngerti nggak? Yang pro dengan penjajah. Makanya orang-orang pemungut cukai di era Tuhan Yesus itu dibenci banget sama, bahkan diludahin. Kalau Anda baca sejarahnya. Ya. Tapi Tuhan bergaul tuh sama pemungut cukai di Alkitab. Ya, jadi balik lagi Bu. Makanya kita itu perlu hidup dipimpin oleh Roh. Kita nggak bisa bilang iya secara teori atau bilang tidak secara teori atau bahkan sebaliknya gitu. Tapi kembali lagi pada Tuhan apa yang harus kulakukan. Gitu sih. Kejawab Bu Evi? Oke, makasih Pak Agus. Shalom Pak, mau nanya Pak. Oke, Bu Susan. Maaf Pak, ini kalau orang yang meninggal karena kecelakaan itu masuknya kemana Pak? Dan ini yang kedua, saudara saya pernah kecelakaan dan langsung meninggal di tempat. Terus gitu nggak tahu ya, kayak saya itu dapat penglihatan atau gimana itu, dia tuh kayak bilang gini, tolong saya gitu loh. Oke. Dia sudah meninggalnya lama sekali Pak. Itu gimana Pak? Sebenarnya gini ya, yang saya pahami Bu Susan, siapapun balik lagi ke dasarnya ini, perhatikan. Balik ke orang itu di dalam Tuhan atau tidak. Kalau orang itu di dalam Tuhan, saya percaya mau meninggalnya dengan cara apapun juga, Tuhan akan pulihkan tubuh yang tercerai-berai segala macam. Dia Katolik Pak. Oke, saya akan jelaskan lagi gini. Jadi basicnya kembali kepada hidup di dalam Tuhan. Apa sih arti hidup di dalam Tuhan? Itu tidak terpacu karena agama saja. Sudah Kristen, sudah kelihatan rohani, tapi pertanyaannya apakah dia hidupi Tuhan atas pribadinya? Itu loh. Jadi memang standarnya tinggi. Orang dikatakan hidup di dalam Tuhan artinya apa? Di dalam firman. Jadi manusia atau seseorang yang beragamakan Kristen atau Katolik belum menjamin orang itu akan mati masuk ke pangkuan Abraham. Nggak jadi jaminan Bu, gitu loh. Ya jadi balik lagi kita nggak bisa mendefinisikan bahwa orang itu meninggal dia ternyata kok masih ada di situ, masih dilihat-lihat segala macam gitu ya. Tapi ada satu sisi lain orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan udah nggak gentayangan lagi segala macam karena memang di dalam Tuhan. Kalau orang itu tidak di dalam Tuhan dan masih terikat dengan hal di dunia ini wajar. Maksudnya wajar kalau dia masih terikat, dia masih ada di sekitaran itu gitu. Maaf Ya. Pak, sebelum dia meninggal, dia berantem sama istrinya karena istrinya selingkuh. Begitu dia keluar dari rumah, langsung tabrakan, langsung meninggal Pak. Ya, makanya itu tadi Bu. Yang bisa saya jawab secara umum adalah itu tadi bahwa nggak semua orang yang beragamakan Kristen atau Katolik
atau Yahudi sekalipun, ya itu langsung hidup ketika dia mati langsung rohnya di pangkuan Abraham. Nggak serta-merta begitu. Kembali kepada keimanan secara pribadinya. Kita punya dulu satu tim yang meninggal juga kecelakaan gitu, tapi kita percaya udah tubuhnya disatukan udah. Gitu. Oke. Kalau gitu kita nggak bisa nolong apa-apa ya, Pak? Nanti di pelajaran lain ya kita bahas secara detail. Nanti iya, kalau iya, saya jawab ini nanti berenten ke Oke. hal-hal yang supranatural lagi. Saya bukannya nggak mau Oke. jawab Bu Susan, supaya kita nggak melebar jauh-jauh. Oke, Ya. terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Baik, oke, ada lagi pertanyaan masalah ini? Ada Pak. Oh, Max. Silakan Max. Salam Pak. Salam. Yang saya mau tanyakan ini menyangkut tentang orang yang sudah meninggal, Pak. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan juga pernah mereka tanya di saya. Cuma saya belum bisa kasih jawaban karena belum terlalu paham. Menyangkut dengan orang yang meninggal, terus orang itu misalkan contoh dia meninggal karena minum mabuk. Terus seringkali pendeta khotbahnya di dalam ibadah pemakaman bahwa orang ini diterima di sisi Tuhan. Jadi seringkali orang bertanya, Pak Max, apakah benar yang bersangkutan benar-benar diterima di sisi Tuhan? Sedangkan orang ini mati karena kita tahu karakternya, itu karena belum terima Tuhan, masih terikat dengan minum mabuk atau lain. Okay. Nah, ini seringkali mereka tanya, mereka seringkali ikut ibadah pemakaman, seringkali hal itu dikhotbahkan. Yang mereka tanya, apakah benar? Minta maaf Pak kalau pertanyaan ini enggak apa-apa Max, justru enggak apa-apa, harus ditanyakan lah, jangan kita itu jadi bingung. Artinya ada banyak pertanyaan yang kita bisa sampaikan kepada mereka yang selalu tanya. Oke. Saya kalau mau jawab. Jawaban saya akan mirip sama Bu Susan pada intinya ya, bahwa sebetulnya agama seseorang itu tidak menjadi jaminan ketika nanti matinya itu apakah dia di pangkuan Abraham atau enggak. Oke ya, sepakat dulu semua di sini. Jadi semua kembali kepada itu tadi, hidupnya selama di dunia itu dia ngidupin Tuhan enggak, hidup di dalam Tuhan enggak. Pak, tapi dia sudah pelayanan segala macam, enggak peduli. Yang menjadi concernnya adalah dia hidup di dalam Tuhan enggak, ngidupin Tuhan enggak, itu. Udahlah. Kenapa? Karena kita ini sudah terbentuk dengan paradigma pokoknya udah jadi orang Kristen selesai pasti selamat. Itu satu. Yang kedua, maaf. Dapurnya hamba Tuhan kan gini. Nggak mungkin dong orang mati. Ya kita bersedih ya Bapak Ibu Saudara karena saudara kita meninggal. Dia selingkuh. Dia rohnya gentayangan. Rohnya penasaran. Oh, saya bisa ditabok sama keluarganya. Betul nggak? Dihujat habis rasanya. Ini hamba Tuhan apa gitu kan. Jadi mau nggak mau hamba Tuhannya yang melayani dia memperkatakan dengan iman gitu kan. Supaya apa? Ya masa sih gitu kan ada keluarga yang meninggal terus kita judge. Langsung ya kita semua bersedih ya Bapak Ibu ya. Saudara kita meninggal karena hidupnya begitu dan dia belum diterima di sisi Tuhan. Coba Max. Bisa dirajam kita Max jadi pendeta Max. Nangkep ya? Jawabannya nangkep ya Max ya. Jadi ketika kita bisa memahami itu kan berarti bisa paham ya mau pendeta siapapun pasti kalau melayani kematian pasti akan selalu bilang dia diterima di Tuhan segala macam. Even itu apakah pernah saya berada di situ? Pernah. Kenapa saya ketawa-ketawa begitu? Ya masa iya sih orang lagi berduka saya bilang bahwa orang ini kasihan Bapak Ibu keluarga Anda ini rohnya gentayangan loh. Saya dikejar-kejar Max. Tapi saya memberikan penghiburan gitu kan ya, memberikan dorongan iman supaya udah ya kita percaya ya. Ya walaupun saat itu belum terjadi, yang penting apa kita perkatakan iman dulu gitu. Ya, nanti diharapkan anggota keluarganya dia hidup di dalam Tuhan, beroleh kasih karunia. Ya orang yang sudah meninggal tidak di dalam Tuhan dapat kasih karunia Tuhan. Gitu Max. Kejawab kok?
Oke. Thank you, Map. Udah tanya. Oke. Ada yang penasaran? Iya Pak, penasarannya gini Kenapa Pak. penasaran? Tadi emang lucu ya, emang pertanyaan saya juga mirip gitu. Kita yang tahu, keluarganya yang tahu kok pendeta itu bilang udah masuk surga gitu ya. Kita yang tahu kan. Nah tapi ada efek negatifnya buat keluarganya. Oh dia aja masuk surga ya. Ya udah kita juga gitu-gitu juga masuk surga. Nah mungkin efek negatifnya ada juga Pak. Iya, betul, betul. Pasti ada, Bu. Makanya kembali lagi gini kan, kita lebih ke sikonnya aja gitu kan. Lagi-lagi nggak mungkin toh kita di dalam hal yang berduka begitu. Ya kalau Anda mau melayani di tempat dan kematian begitu ya lebih baik kalau bahasa saya enggak yang di sisi Tuhan enggak. Lebih kepada Tuhan itu Tuhan atas orang mati dan Tuhan atas orang hidup. Dia berdaulat penuh. Saya pakai bahasa yang netral begitu, Bu. Saya nggak pakai bahwa kita tahu dia sudah bersama dengan Tuhan segala macam. Ya supaya nggak disalah mengerti itu tadi gitu. Makanya penting banget kita itu dimerdekakan oleh kebenaran. Sebab kebenaran itu juga akan memerdekakan orang lain juga. Gitu loh. Itu sih. Memang itu nggak bisa dipungkiri ya karena ya sudah kebentuk culture-nya begitu, Bu Esther. Tapi ya udah kayak kalau kita dengar hal itu ya sementara tutup mata tanda petik lah. Kalau ada momen yang terbaik Tuhan sudah kasih kesempatan ya jelaskan gitu. Karena kalau lagi orang berduka begitu kita kasih tahu sebenar-benarnya Iya. nggak akan objektif, percaya. Setuju, Pak. Yang ada malah apa? Kamu tuh orang Kristen nggak tahu empati kan gitu. Malah nggak mengasihi kan gitu ya. Oke. Pak Agus, Saya saya ada satu pertanyaan pendek aja Pak Agus. Oke, boleh silakan. Maaf ya, bukan karena saya tidak percaya tentang Tuhan atau apa, kan Pak Agus pembimbing saya mau tanya. Gimana kita yakin seseorang itu bahwa dia mati naik ke surga? Kan kita manusia di bumi. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Jawaban saya sederhana, Bu. Iman kita. Iman kita itu menyelamatkan. Ya. Artinya apa iman kita menyelamatkan? Ketika kita punya anggota keluarga yang sudah mendahului kita, ya, entah itu orang tua, entah itu kakek moyang, entah itu suami, istri, anak, orang tua, siapapun itu, ya. Kebenaran firman mengatakan jika satu orang bertobat maka seisi rumah terselamatkan. Di dalam definisi apa? Satu orang bertobat ini benar-benar pertobatannya sampai ketemu Tuhan. Kalau udah sampai ketemu Tuhan, yang lain tuh dapat privilege. Saya kasih contohnya supaya gampang. Pernah nggak Anda dengar gini? Misalkan Anda kenal satu orang nih ya. Orang ini kerja di daerah istana gitu, Istana Merdeka, dekat sama Pak Presiden. Ya. Terus anggota keluarga kita ada yang butuh satu pertolongan. Ya. Kira-kira akan dibantu nggak? Kita datang gitu, Pak, ini ada keluarga saya yang begini-begini, bisa nggak dibantu? Ya pasti bisa dibantu. Kasih kemudahan, kasih akses. Ya kan? Kalau Anda kenal nih sama siapa orang yang punya posisi gitu, Anda kasih akses nggak? Pasti kasih akses. Ya udah nggak apa-apa sini. Karena apa? Kenal dulu. Sama pertobatan kita sama Tuhan itu harus sampai kenal Tuhan. Makanya orang-orang yang di belakang kita itu semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Gitu loh. Tapi kan keselamatan harus dikerjakan sendiri, betul. Makanya nanti kita bahas di buku lain bahwa ketika kita mendoakan orang yang sudah mendahului kita mohonkan kasih karunia Tuhan, ya udah, itu haknya Tuhan. Tuhan bisa memakai dengan segala caranya yang unik, yang mungkin nggak Anda masuk akal sekalipun. Bisa aja gitu. Keberadaan rohnya di mana bisa diketemukan sama Tuhan, bisa diurusin sama Tuhan, bisa diperdamaikan sama Tuhan. Kita nggak tahu jalannya Tuhan, gitu Bu. Tapi intinya itu tadi. Kalau pertanyaannya gimana kita bisa tahu bahwa anggota keluarga kita sudah ya iman kita juga gitu. Satu iman kita, yang kedua adalah ya orang itu hidupnya gimana selama di muka bumi. Gitu Bu Kona. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke Bu.
Oke, Bapak Ibu, saya akan coba mulai ya, membahas sedapatnya. Generasi pengangkatan. Kenapa sih kita banyak diskusi tadi sama hari Kamis itu, karena semua berkaitan gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang berbelok dari materi yang kita hendak bahas. Tapi kenapa kita kemarin membahas banyak hal, karena semuanya berkaitan. Sebentar. Oke, baik. Saya akan baca dulu, Bapak Ibu sekalian. Generasi pengangkatan, tempat-tempat kematian. Laut Merah dan Sungai Yordan adalah dua tempat bersejarah dalam Alkitab, karena dua tempat itu melambangkan tempat kematian. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah gambaran dari perjalanan orang percaya kepada Tuhan Yesus, keluar dari dunia menuju tanah perjanjian surgawi. Bangsa Israel harus melalui Laut Merah dipimpin oleh Musa keluar dengan selamat, tetapi orang Mesir yang mengejar mereka mati terkubur di dasar laut itu. Dasar Laut Merah itu merupakan tempat kematian bagi orang-orang Mesir, tetapi menjadi tempat orang Israel melewati maut dan hidup merdeka. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan lebih dari 10 kali, mereka tak jadi dibawa masuk ke tanah Kanaan. Tetapi setelah 40 tahun di padang gurun, akhirnya Yosua memimpin mereka memasuki tanah Kanaan melalui timur Sungai Yordan menuju kota Yeriko. Mereka menyeberangi Sungai Yordan yang airnya sebak ke hulu ketika kaki para imam pembawa tabut perjanjian menginjak air sungai itu. Dasar sungai yang kering itu juga melambangkan tempat kematian yang kedua. Bangsa Israel selamat dipimpin Yosua dijagai oleh tabut yang dipikul oleh para imam yang berdiri tempat kematian sampai semua lewat ke seberang. Ayat-ayatnya kita baca, Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Keluaran 14 ayat 24. Pada waktu juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Lalu ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya ia berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Keluaran 14 ayat 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Oke, saya cut sampai di sini. Saya coba jelaskan Bapak Ibu Saudara. Ya, nah dikatakan tadi keterangannya bahwa perjalanan bangsa Israel itu menggambarkan satu perjalanan di mana perjalanan itu melewati tempat-tempat kematian. Ya. Perjalanan bangsa Israel itu yang pertama melewati tempat kematian yang dinamakan Laut Merah. Ya. Tapi setelah bangsa Israel melewati perjalanan itu, melewati tempat kematian yang pertama, ternyata belum selesai. Masih ada tempat kematian yang kedua, yaitu apa? Sungai Yordan, untuk bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, arti secara rohaninya apa, saudara? Kita tahu Mesir itu melambangkan satu peradaban dunia. Karena Mesir itu pada saat eranya, saudara, itu peradabannya sudah tinggi. Itu melambangkan sistem dunia. Ya. Nah, bagi orang Kristen,
ketika bangsa Israel itu melewati Laut Merah, itu gambaran di mana orang Kristen mengalami baptisan. Yang memiliki makna apa? Dipisahkan dari sistem dunia. Dipisahkan dari Mesir. Dipisahkan dari cara hidup yang lama. Nah, ketika orang Kristen dibaptis, melewati kematian yang pertama, menjadi ciptaan baru, apakah selesai? Ternyata belum. Di dalam journey, di dalam perjalanannya bangsa Israel masih dibawa untuk memasuki tempat kematian yang kedua. Yaitu apa? Sungai Yordan. Maknanya apa? Nanti kita akan bahas di bawahnya. Tapi saudara, dari kebenaran ini kita bisa bercermin. Ketika orang Kristen dibaptis itu belum menjadi satu dasar yang kuat bahwa dia akan diselamatkan, bahwa dia akan beroleh pengangkatan. Masih ada proses di mana seperti bangsa Israel dia berjalan 40 tahun di padang gurun. Untuk apa tujuannya kita berjalan di padang gurun, saudara? Memproses, ya, mati dari kedagingan, meninggalkan seluruh sistem dari yang lama. Ya, ketika kita berada di padang gurun, nyaman nggak? Enak nggak? Ya tentu enggak. Ya, tapi tujuan atau makna di padang gurun kita harus pahami, saudara. Nah, Alkitab menjawabnya begini. Ya, coba cari sebentar. Oke, baca di Keluaran. Maaf, Ulangan. Ulangan pasal yang ke-8 dari ayat yang kedua, ketiga, 4, 5, sampai 7. Oke, salah seorang mungkin bisa bantu saya baca. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-8 ayat berapa Mas Agus? 2 sampai 7, Kak Puput. Ya, Ulangan 8 ayat 2 sampai 7. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Oke, terima kasih Kak Puput. Ya, jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil jawabannya. Kalau pada saat kita beroleh keselamatan, kita sudah mengalami baptisan, ternyata hidup kita nggak langsung enak-enakan gitu loh. Tapi apa? Segera kita masuk yang namanya padang gurun, saudara. Tapi itu semua diizinkan Tuhan. Tujuannya apa?
Tadi dari ayat 2 kan semua dijelaskan ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud apa? Semua baca. Merendahkan hati. 1. Mencobai engkau mengetahui apakah yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ada 2, saudara. Ketika kita berada di dalam padang gurun, ketika kita berada di dalam satu musim kehidupan pengujian, saudara, Tuhan cuma mau ngelihat apa? Hati. Gitu loh. Karena apa? Dia pengen menguji iman kita. Pak, apakah padang gurun ini hanya sekali seumur hidup kita lalui? Enggak juga. Ya. Akan ada momen di mana Anda merasa sudah, ya. Tapi ada momen kayaknya itu terjadi lagi. Untuk apa sih tujuannya? Memastikan bahwa oke, kita ini sebenarnya udah keluar padang gurun atau belum sih? Itu loh. Kalau kita sudah keluar dari padang gurun, Bapak Ibu Saudara, kita sudah lepas dari proses pemurnian itu, pemurnian hati kita, terus ditanggalkan, Tuhan pengen menguji, ya Anda akan bisa ke titik yang lain, ke titik selanjutnya. Tapi di titik selanjutnya, nanti Tuhan akan tes. Setelah kamu lewati padang gurun yang kemarin, apakah kamu masih dengan iman yang sama? Kalau kamu masih dengan iman sama, kamu akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi kalau kamu ternyata masih didapati begitu lagi, artinya apa? Padang gurunnya belum selesai. Gitu loh. Ya. Makanya bangsa Israel berjalan di padang gurun membutuhkan waktu berapa lama, Saudara? 40 tahun. Tapi apakah 40 tahun itu menjadi ukuran bahwa wah, saya belum 40 tahun nih. Saya baru setahun, saya baru 2 tahun. Gak jadi patungan. Tapi kalau dikatakan perlu waktu proses lama, iya. Karena lamanya bukan di tangan Tuhan, saudara. Tapi lamanya di respon kita. Gitu. Bayangkan, banyak orang yang pengen masuk dalam generasi pengangkatan, tapi dia belum lulus di padang gurun yang pertama, saudara. Dia belum masuk ke tempat kematian yang kedua, yaitu apa? Sungai Yordan. Di mana apa? Itu ambisi harus dimatikan. Benar-benar yang hidup hanya Tuhan. Itu sangat-sangat teliti, sangat-sangat presisi, sangat-sangat detail. Ya, sampai kitanya itu nggak ada, saudara. Ya, tapi dari apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita baca di dalam Ulangan pasal 8, ya, yang dibacakan oleh Kak Puput tadi, memberikan satu kebenaran bahwa di padang gurun itu di mana kita sebenarnya lagi diuji, respon hati kita apa, iman kita kemana, iman kita kepada kenyamanan kah, iman kita kepada Tuhan kah, iman kita kepada keluarga kah, atau iman kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keluarga kita, iman kita terhadap masa depan kah, atau iman kita benar-benar kepada Tuhan yang menanggung seluruh masa depan kita, saudara. Ya, untuk lulus dari padang gurun ini daging habis loh. Gimana nggak habis coba saudara? Bangsa Israel itu bayangkan 40 tahun. Halo? Saya belum genap 40 tahun. Jadi gambarannya gini, seumur saya, let's say lah ya. Seumur saya dicekokin dari usia 0, usia 1 sampai sekarang suruh makan-makan mana. Coba. Sampai nggak bosan coba. Bosan-bosan deh, muntah-muntah deh gitu kan. Bayangin sering sekali kita saudara selalu ngatain bangsa Israel. Waduh, bangsa itu tegar tengkuk Pak, degil hatinya. Apa kabar dengan kita? Bisa jadi kita juga mirip sebetulnya loh. Coba lah, Anda dikasih kondisi yang sama selama 1 tahun deh. Muak nggak coba? Protes nggak coba? Kalau 1 tahun masih merasa muak, masih protes, kenapa ya Tuhan begini, kenapa ya begini, masih begini. Ya berarti kita masih belum berbeda dengan bangsa Israel. Ya 40 tahun Bapak Ibu, 40 tahun, bukan waktu yang pendek. Ya, tapi itu semua menggambarkan Saudara bahwa apa? Manusia daging kita ini perlu ditempa terus.
Supaya betul-betul yang namanya kehidupan Tuhan Yesus itu yang menjadi nyata. Ya. Oke. Kita lanjut ayat yang berikutnya di 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ibrani 11 ayat 29. Saya lupa untuk share screen. Asik membaca. Bentar. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman, mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Yosua 3 ayat 17, para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyerang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Yosua 4 ayat 18 dikatakan, ketika para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ini saya sudah jelaskan tadi ya. Kematian terhadap sistem dunia. Ini juga sudah saya jelaskan, tinggal saya baca. Peristiwa dalam perjanjian lama itu menjadi lambang bagi perjalanan rohani seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar seseorang diselamatkan dari sistem dunia dan memasuki kerajaan surga, ia harus melewati satu tempat kematian, yakni dibaptiskan bersama Tuhan Yesus dalam baptisan air, mati dikuburkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Ini adalah gambar kematian yang pertama, tempat kematian yang pertama, yaitu apa? Mati dari sistem dunia, mati dari cara yang lama. Ya, Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Ya. Nah, kematian terhadap daging. Ini masih berkaitan, saudara. Tadi saya sudah jelaskan juga. Saya akan coba bacakan. Kematian terhadap daging. Masa perjalanan orang Israel di padang gurun selama 40 tahun menunjukkan kepada kita bahwa tak seorang pun dapat memasuki tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa, karena hidup di bawah hukum Taurat. Termasuk Musa sendiri tak masuk tanah perjanjian karena selama hidupnya ia telah melakukan semua perintah Allah dengan cermat. Hanya satu kali saja ia berbuat salah, yakni menjadi marah di depan orang Israel dan memukul batu karang untuk mengeluarkan air daripadanya. Mereka hanya dapat mewaris tanah perjanjian hanya di bawah pimpinan Yosua yang menggambarkan Yesus. Baptisan Roh Kudus diberikan kepada mereka yang telah dilahirkan baru ke dalam Tuhan Yesus, melengkapi mereka dengan kuasa untuk menaklukkan kota demi kota dan mendudukinya sebagai warisan mereka. Kali ini mereka harus menyelipkan tabiat dagingnya dan berjalan mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Jadi saudara, ketika kita sudah dipisahkan dari sistem dunia, step yang kedua atau kematian di tempat yang kedua adalah apa, saudara? Kematian terhadap daging. Ditambah dengan apa, saudara? Kematian terhadap ambisi. Itu berkaitan. Nah, ini sebetulnya menjawab Bapak Ibu sekalian bahwa proses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus ternyata begitu panjang. Teramat panjang. Ya. Makanya jangan pernah mengeluh, jangan pernah berhenti. Ya, kalau mengeluh cepat sadar aja. Ya. Untuk apa? Terus ikutin prosesnya, saudara. Karena proses kematian daging itu setiap hari ada prosesnya. Betul tidak? Setiap hari itu harus ada identitas anak Allah yang harus kita munculkan, saudara. Siapa Tuhan, siapa Allah yang kita sembah, saudara. Itu akan terlihat di dalam keseharian kita. Orang yang mati dagingnya
akan lebih cepat mengalami satu pemulihan. Orang yang mati dagingnya, saudara, dia akan bisa berkata, iya Tuhan. Orang yang mati dagingnya akan bisa bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, kalau ini harus aku lewati, kalau ini memang terbaik buat Engkau Tuhan, ya sudah, aku akan lalui. Ya. Orang yang sudah mati di dalam kedagingan, merekalah yang udah bisa untuk, ya udah, aku ampuni. Orang yang mati di dalam kedagingan, merekalah yang bisa merelakan apa yang harus direlakan, saudara. Walaupun kadang yang kita relakan adalah hak kita, saudara. Ya, tapi itu untuk melihat, untuk menguji seberapa kita sebenarnya sudah mati hari ini buat Tuhan Yesus. Ya, kalau ditanya saudara, apakah reaksi-reaksi saya selama ini udah totally menggambarkan Kristus? Saya bilang belum. Tapi kebenaran yang kita pegang, saudara, kebenaran yang saya pegang juga ketika, oke, kita harus serupa dengan segambar dengan Kristus ketika emosional tinggi, ketika hati nggak mau tunduk, tidak mau mengakui kesalahan, ingat bahwa oke, ternyata saya yang salah. Oh, ternyata saya masih meledak-ledak. Oh, ternyata saya masih berapi-api dengan daging. Oh, ternyata saya masih belum stabil. Ya. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ketika proses kehidupan yang kita lewati hari-hari ini, kita bisa mengucap syukur loh. Karena apa? Tuhan memberikan tes, Tuhan memberikan ujian itu supaya apa? Kita dipersiapkan untuk menjadi generasi pengangkatan loh. Katanya mau terangkat. Kalau ditanya hari ini, siapa yang mau terangkat hari ini? Nggak ada satu orang pun yang nggak akan angkat tangan. Betul nggak? Ketika kita ditaruh di dalam jalan menuju pada pengangkatan itu, saudara, kita teriak-teriak. Aduh, ampun Gus. Ngomong mah emang enak. Ya iya, saya juga ngakuin ngomong mah juga enak ya. Ketika saya juga ngejalanin juga berat juga, saudara. Gitu loh. Tapi itu jalan satu-satunya untuk kita menuju kepada keserupaan. Itu jalan satu-satunya untuk menuju kita kepada apa? Janji atau tanah perjanjian itu, saudara. Amin. Jadi kalau Anda mengalami satu tempat kematian, ya, yang mengharuskan Anda merelakan ego Anda, merelakan harga diri Anda merelakan hak Anda, Bapak Ibu Saudara bisa bilang, Tuhan terima kasih. Kau beri aku kesempatan untuk melewati jalan salib-Mu. Tuhan terima kasih. Engkau mengizinkan aku untuk melewati proses kematian ini. Semua demi apa, saudara? Semua demi kekekalan. Ya. Kalau kita perhatikan, kita renungkan, saudara. Berapa banyak di antara kita itu mengaku Kristen, mengaku percaya, mengaku punya iman, tapi mohon maaf. Hanya sampai titik kita merasa kita sudah beriman. Berada dalam satu titik merasa kita sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara. Kita masih berada dalam titik merasa sudah. Padahal kenyataannya, ya kalau kita boleh melihat gambar kita seutuhnya secara alam roh, Bapak Ibu Saudara. Aduh, kok dibandingkan dengan wajah Kristus, ya, dengan standar yang harus kita capai, masih jauh banget. Jalan menuju kepada keserupaan itu adalah penderitaan di dalam daging. Ya, dengan kita mematikan kedagingan kita, ambisi kita, itu jalan menuju kepada apa, Saudara? Keserupaan Kristus. Ya, jadi jangan pernah lelah ya kalau ngerasa Anda terbakar, merasa Anda burn out, Anda tinggal putuskan untuk ambil waktu sejenak, datang sama Tuhan, jujur sama Tuhan, minta dipulihkan. Ya, jangan dipaksa. Kalau lagi burn out, saudara, jangan dipaksa pelayanan juga.
Kalau Anda merasa lagi burnout, Anda merasa lagi terbakar habis, Anda merasa kelelahan, Anda merasa kosong, saudara. Jangan dipaksakan untuk menjalani rutinitas Anda. Pak habis nanti kalau nggak didoakan, nggak dilayani, nggak menyampaikan firman, kasihan mereka. Jangan sampai kita mengambil posisi Tuhan. Penyakitnya orang yang sudah melayani kan seperti itu, saudara. Termasuk saya dulu. Ya. Kalau saya berhenti hari ini, saya nggak melayani hari ini, saya tertuduh. Kalau saya nggak ngajar sekarang, kalau saya mendoakan sekarang, aduh kasihan nanti jiwa-jiwa itu sama siapa, dia membutuhkan. Lah kok kita mau menggantikan peran Tuhan, saudara. Kalau memang kita butuh Tuhan, datanglah sama Tuhan, saudara. Supaya apa? Tempat yang Anda tinggalkan itu akan terisi oleh hidupnya Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Musa pada saat dia menjadi utusan Tuhan atas bangsa Israel. Kita bisa belajar banyak. Walaupun pada akhirnya Musa nggak masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Tapi kepemimpinan atau gayanya Musa itu yang harus kita contoh loh. Cara ngemimpinnya gimana? Dia selalu datang sama Tuhan. Karena ketidakmampuannya Musa, karena terbatasnya Musa, dia selalu bawa ke Tuhan. Dan apa yang terjadi? Musa nggak terlalu berberat hati untuk meninggalkan bangsanya yang dia pimpin untuk datang kepada Tuhan. Walaupun resikonya apa? Ya nyatanya bangsa Israel dinyembah berhala. Menyembah lembu emas, betul nggak? Tapi nanti kalau kita biarkan nanti begitu Pak, nanti dia kasihan orang yang bertobat baru, dia bisa kembali ke masa lama. Itu ujian iman buat pribadi orang itu, bukan urusan Anda. Tapi again kita lagi saudara, kita sering memerankan peran Tuhan di sana. Kita bertanggung jawab terhadap keselamatannya orang, saudara. Ya, bukan, itu bukan bagian Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau Anda harus tinggalkan tempat pelayanan Anda, kalau Anda harus tinggalkan rutinitas Anda hari ini untuk naik ke gunung berjumpa dengan Tuhan, sok silakan. Tapi saya mau garis bawahi saudara, satu hal. Jangan dijadikan sabatikal, jangan dijadikan mau dekat sama Tuhan dengan alasan apa saudara? Pelarian. Salah juga. Kita butuh Tuhan datang. Anda merasa terbakar, datang kepada Tuhan, datanglah. Tapi jangan jadi embel-embel, saya mau sabatikal dulu ya, karena apa? Lagi terluka. Lagi nggak mau lihat kenyataan. Apakah salah? Enggak salah, datang ke Tuhannya enggak salah pada saat Anda lagi terluka, pada saat Anda lagi terbeban, enggak salah. Tapi jangan kasih embel-embel mau sabatikal. Itu. Bedakan, saudara. Apa sih sabatikal itu? Mengambil dari kata sabat, berhenti dari semua aktivitas. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru mendengar sabatikal ya. Sabatikal itu adalah mengkhususkan waktu hidup kita fokus kepada Tuhan. Sebelum sabatikal, Anda harus selesaikan segala sesuatunya. Apa yang harus diselesaikan? Ya, komunikasikan dengan keluarga Anda. Kalau Anda sebagai ibu rumah tangga, ya pastikan nanti makannya suami, anak tuh kayak gimana. Semua harus sejalan. Ya, harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau Anda menjadi pelayan, laporlah sama mungkin hierarki Anda, mentor Anda atau apa segala macam. Supaya apa? Tahu, oh ini gak pelayanan kemana? Oh dia lagi sabatikal. Dia lagi butuh sama Tuhan. Kalau Anda lagi terpuruk, Anda lagi kecewa, Anda lagi terluka kecewa, gak usah mengatasnamakan sabatikal. Tapi apa? Saya mau fokus dulu sama Tuhan ya. Saya butuh Tuhan, saya mau dipulihkan sama Tuhan. Lebih baik itu kan lebih fair, saudara. Ya, karena kalau enggak apa, daging itu memanfaatkan istilah-istilah rohani untuk apa? Pembenaran kita. Itu loh. Firman Tuhan mengatakan, saya berdasar dari sini. Ada orang yang nanya, Tuhan, kapan kita harus puasa? Tuhan menjawab apa saudara? Kalau seseorang itu dekat dengan mempelai, dia nggak usah puasa. Tapi kalau mempelai laki-laki itu berjauhan dengan mempelai perempuan, puasalah supaya apa? Dekat.
Artinya apa di situ, saudara? Kalau Anda butuh sabatikal, karena apa? Anda sadar betul siapa Tuhan, siapa Allah yang Anda harus layani. Anda lagi hubungannya lagi kayak menjauh, sabatikal lah. Supaya apa? Dipenuhi lagi. Tapi kalau Anda merasa sekarang lagi terluka, lagi kecewa, datanglah sama Tuhan dengan kejujuran Anda. Ya, bedakan, saudara. Kalau terjadi masalah, jangan pakai embel-embel apa. Saya mau sabatikal dulu, saya mau sabatikal dulu. Ini namanya lari. Lari dari kenyataan. Ya, contoh misalkan ya, di rumah lagi terjadi masalah misalkan gitu. Anda sebagai imam, Anda sebagai pemimpin di rumah Anda, dikejar-kejar hutang atau apa, tanggung jawab segala macam. Anda ngomong sama pihak keluarga, sorry ya, saya mau sabatikal dulu. Jadi berkah nggak buat keluarga Anda? Yang ada apa? Gimana sih, kamu harus tanggung jawab tapi malah lari. Yang ada nggak akan jadi berkat. Lebih banyak apa yang dia lakukan? Yuk kita doa yuk. Supaya kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Sabatikalnya nanti kalau Anda sudah menyelesaikan tanggung jawab Anda. Itu saudara. Ya. Lagi-lagi, saya cerita tentang saya Bapak Ibu Saudara. Saya di awal-awal pertobatan tuh gitu. Ya, mengistilahkan sabatikal karena pelarian. Kelihatannya Roni, saya sabat dulu ya 7 hari, saya sabat dulu ya 3 hari. Padahal bukan saya lagi rindu sama Tuhan. Saya lagi burnout, saya lagi marah, saya lagi kecewa. Akhirnya kalau ada masalah, tar dulu ya, saya sabatikal dulu. Oh, itu benar-benar blunder, saudara. Ya, saya bertobat dari itu semuanya. Kapan kita harus sabatikal? Ketika Anda sudah mulai banyak pelayanan, banyak keluar, Anda butuh asupan. Jangan banyak keluarnya, tapi masuknya sedikit. Saya dari minggu lalu sebenarnya lagi berdoa. Lagi dengar-dengaran Tuhan. I need you. Saya lagi nimbang-nimbang kapan waktunya. Tapi kalau enggak kesampaian-kesampaian, ya saya harus dipaksain dagingnya. Saya harus memutuskan, enggak, pokoknya udah selesai. Ya, tapi nimbang-nimbang saya ada batasannya tetap. Kalau nimbang-nimbang nggak ada batasannya, ya saya excuse terus, gitu kan. Itulah. Cukup nangkap di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang dialami oleh hari-hari ini Saudara, itu sebenarnya untuk memproses kematian daging kita, membuang ambisi kita, ego kita. Ya. Balik lagi, kalau Bapak Ibu Saudara hari ini masuk kepada generasi pengangkatan, marilah kita lewatin jalan itu semuanya. Amin. Emang gak enak? Iya. Yang namanya mati kedagingan. Melewati tempat kematian. Pasti akunya mati. Kalau kitanya gak mati-mati, siapa yang bermasalah saudara? Kita loh. Capek. Banget. Makanya kalau Anda mau merubah nasib ya udah gitu. Ketika proses terjadi ya relakan. Kalau Anda belum capek, ya udah kalau mau berlama-lama di dalam proses padang gurunnya, sok silakan. Tapi itu akan buang waktu. Karena cepat atau lambat, Anda harus lewati kematian itu. Amin, Bapak Ibu Saudara? Oke. Mungkin hari ini saya akan potong sampai di sini. Saya akan lanjutkan nanti hari Kamis, ya, untuk membahas tentang kematian terhadap ambisi. Dan saya berharap semua selesai karena materi ini tidak terlalu panjang sebetulnya. Oke. Karena tadi di awal saya sudah open pertanyaan, kita akan closing. Sebelum tutup dalam doa, bagi yang bisa buka kamera silahkan. Ya, saya tunggu beberapa saat. Makasih Pak Agus. Sama-sama Bu, bentar ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3.
Satu layar lagi. Tunggu sebentar. Tunggu 2 detik. 1, 2, dan 3. Oke, kita doa ya. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat, untuk kehidupan, untuk kebenaran yang memerdekakan kami saat ini. Bapak, kami semua punya iman yang sama. Kami beroleh kekekalan. Kami beroleh tanah perjanjian. Tapi buat kami lebih mengerti, Bapak, tentang arti tempat-tempat kematian yang harus kami lalui. Supaya betul-betul hidupnya Engkau yang memanifestasi di dalam diri kami. Bukan aku lagi, bukan ego kami, bukan ambisi kami. Betul, itu buat daging kami sesuatu hal yang menyakitkan. Tapi biarlah sesuatu hal yang menyakitkan ini boleh menjadi persembahan yang harum, menjadi dupa yang harum buat Engkau. Dan Engkau memanifestasi sepenuhnya di dalam hidup kami. Orang melihat di hidup kami, bukan kami, tapi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat pengajaran-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya firman yang kami dengar bukan hanya menjadi teori, bukan menjadi harta teori kebenaran, tapi boleh menjadi kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan biar berkat, kasih, dan karunia daripadamu tercurah buat anak-anak Allah ini. Berkati kehidupan sehari-harinya Bapa, berkati anggota keluarganya, berkati apa yang kami kerjakan, lakukan, dan apa yang menjadi pelayanan kami di hari ini, semua di dalam kasih karunia-Mu. Mari Roh Kudus, kita lewati bersama-sama hari ini. Kami mau bersekutu dengan-Mu setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat, kami sudah berdoa, dan sama-sama yang percaya katakan, haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Makasih Pak Agus. Agus. Pak Agus. Nah, Makasih Pak Agus. Tuhan berkati. tes ya, Bapak Ibu, semangat. Udah semua semangat. Bye, God Semangat. bless. Terima kasih. Sama-sama, bye.